Pokoknya lari. Deadline tugas besar sudah dekat. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok pewaris, kelompok perintis bukan pewaris, akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar kami, yaitu membuat program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam aljabar linear dan geometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aufarki Kusuma dengan NIM 135246061. Nama saya Bekal Purba dengan NIM 135246065. Nama saya Richard Samuel Manolong dengan NIM 135241112. Baik, kita langsung mulai saja terkait dengan beberapa fitur yang bisa diselesaikan dengan menggunakan program kami. Mungkin Richard bisa juga sambil share screen dan juga mungkin sambil menjelaskan. Oke, jadi berikut tampilan awal dari kalkulator matriks yang kami buat. Pertama itu ada determinan, di mana kita menggunakan dua metode, bisa kofaktor, bisa OBE. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode import file agar mudah dalam pengujian. Jadi kita mengambil dari determinan dan sudah langsung diletakkan di dalam teks untuk operasi dan diketahui bahwa nilai determinan adalah 0. Nah, kita dapat melihat langkah-langkahnya dari log berikut, dari cari faktor, lalu minornya juga. Nah, kita juga dapat kembali ke awal ataupun bisa memilih untuk mengekspor hasil. Nah, kita dapat mengganti namanya dengan determinan. Oke, nanti akan muncul di folder yang sudah kita tuju dan hasilnya dengan determinannya dengan metode input dan metode perhitungan metode kofaktor. Hal yang sama juga berlaku untuk OBE, di mana kita bisa mengimport file serupa. Nantinya kita dapat menerima hasil yang sama dan juga menerima TXT yang dengan metode yang berbeda. Lanjut ke inverse. Inverse kita memiliki dua metode, yaitu adjoin dan juga dengan Gauss-Jordan. Kita dapat mengimport filenya terlebih dahulu dan dapat dilihat saat kita mengoperasi ditampilkan matriks inverse-nya. Jadi kita dapat melihat langkah-langkah. Karena kita menggunakan adjoin, kita harus mencari menggunakan kofaktor terlebih dahulu. Lalu kita dapat export hasilnya join. Oke, dan karena akan harus muncul dengan matriks hasil dan juga metode input beserta metode pengerjaan. Sama juga untuk Gauss-Jordan, kita dapat mengimport file, hal yang sama, dan melakukan operasi. Berikutnya kita lanjut ke interpolasi, di mana ada dua pilihan, polinomial dan Bezier. Polinomial ini membutuhkan nilai X prediksi juga untuk menerima inputnya, jadi kita bisa mencari dan memasukkan nilai prediksi. Nah, sekiranya kita memasukkan nilai prediksi dengan input 3, maka kita akan dibatasi oleh domain interpolasi, karena domain interpolasinya harus di antara 6,5 sampai 8,9. Jadi kita masukkan nilai misalnya 7, maka akan diberikan nilai Y bersama nilai X dan juga hasil prediksinya 36,276. Kita melihat langkahnya seperti sebelumnya dan juga ekspor hasilnya. Output. Untuk ditampilkan di TXT seperti sebelumnya bersama dengan persamaan dan prediksi. Lanjut kita ke bagian Bezier. Bezier cukup berbeda dengan sebelumnya karena kita membutuhkan jenis yang berbeda, function yang berbeda. Jadi kita memasukkan file yang berbeda. Nah, ini untuk Bezier, kita dapat menghitung operasi
Nah, hasil keluarannya merupakan matriks dari titik kontrol Bezier tersebut. Kita dapat melihat langkah sebelumnya bahwa segmen 0 ada P0, B0, P1, dan seterusnya sampai segmen berikutnya. Kita dapat mengeksplorasinya serupa seperti sebelumnya. Ambil titik kontrol. Berikut kemudian SPL. SPL itu ada banyak metode, ada Gaussian, Jordan, Kramer, dan Inverse. Kita menggunakan profile, kita akan mencari solusi dari sistem persamaan berikut, dan diberikan bahwa solusinya merupakan solusi parametrik. Nah, kebetulan karena ini solusi parametrik, jika kita mencari dengan Gauss-Jordan juga sama, namun tidak bisa ketika mencarinya dengan Kramer dan Inverse karena membutuhkan matriks yang square. Nah, sekian fitur-fitur dari kalkulator matriks. Bisa saya sambung kembali ke Over. Oke, jadi begitu kira-kira fitur yang ada di kelompok kami. Semoga bisa dapat dimengerti dengan baik dan dapat dipahami. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.